sjans spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver. Berikut adalah kilas balik trading kita hari ini. Sekarang 31,27 dolar. Jadi ini adalah bagian tampilan depan daripada broker Octaforex. Sekarang real account 31,27, demo account 5.001,4. Coba kita lihat demo accountnya ya. Sudah close dan mendapat profit ini. Profit 5, buy 5. Profit 5 dolar. Sementara akun realnya tadi sudah closing profit 2 dolar. Jadi itulah perjalanan trading Rabu 23 Desember 2020. Kabar gembira teman-teman, pada pukul sekitar 22.42 ya. Kalau saya buka trading forex kita, ternyata terjadi pergerakan cukup signifikan ya. Long candle bearish, bullish naik ya, cukup panjang ini, sehingga posisi kita dari floating loss menjadi profit 1.74 teman-teman, 1.80-an, jadi hampir mendekati 2. Bagaimana? Apakah saya harus closing? Ini pertanyaan penting teman-teman, sebab TP kita kan ada di sini ya teman-teman ya, ada di area ini nih, sekitar di 12260-an ya, atau kita buka di sini. Jadi TP saya ada di 122.267 ya, 12267. Jadi sedikit lagi harga akan kena TP. Nah, ini kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, di 30. Luar biasa, di 15. Di 15 mengindikasikan histogram sudah naik ke di atas 0 ya. Ini satu indikasi yang kuat bahwa bullish akan terjadi pergerakan signifikan di HM5 masih tetap di atas, dan M1 teman-teman lihat, perhatikan ya, dia break high-nya. Kalau dia sampai break ini teman-teman, itu trennya kuat. Tapi kalau dia berwarna merah, dia akan turun lagi ya. Ternyata dia warna hijau, jadi saya lihat floating profitnya sudah 2. Kalau dia turun, saya harus close saja ini teman-teman ya. Mengapa close? Karena saya takut dia turun lagi ya. Inilah namanya trader pemula ya, tidak pede ini. Akhirnya saya saya profit 2 dolar dari satu hari, dari pagi ini kita trading hanya mendapatkan 2 dolar teman-teman, cukup lumayan ya. Jadi teman-teman, cukup sekian kalau teman-teman ikuti. Jadi saya closing saja secara manual ya. Nanti kita sambung lagi besok. Saya sapa dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman,
Oke, selamat malam. Semoga berkah. Saya open kamera dulu teman-teman ya. Oke. Sebelum saya ngobrol ini perlu. Oke teman-teman, pada jam 10 malam ini saya akan kembali membuka trading forex kita, pelajaran trading forex kita ya. Karena memang kita ini kan masih pemula ya, masih belajar. Jadi dari pagi kita sudah trading ya, dan 1 hari penuh, tapi pergerakan euro US dollar ini ternyata teman-teman sangat kecil sekali ya. Dia cuma bisa bergerak hanya paling tinggi mungkin $3 ya, karena lotnya kecil ya, 0,01 ini. Oke teman-teman, sekarang kalau teman-teman perhatikan, saya sekarang di sudut kiri ini ya, sudah floating loss lagi 0, sekian. Artinya tadi kan wah gede ya. Saya tetap mempertahankan posisi buy. Kenapa teman-teman? Alasannya karena saya melihat time frame. Kita kembali ke time frame. Sebentar, saya kosongkan dulu ya, biar kita enak kontrolnya ini. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini time frame ini, jadi dia sekarang ada candle merah ini teman-teman. Yang hijau ini kan masih sementara running ya, belum closing. Sekarang hujan deras di luar teman-teman, jadi saya pikir agak ribut ini ya, tapi nggak apa-apalah. Ini terjadi penolakan teman-teman ya, ada ekor panjang, pin bar kalau nggak salah namanya ini ya. Dan sekarang dia sedang bergerak sampai ke harga pembukaan kita ya. Di mana ini? Di 1,1.21954. Berarti sudah mendekati 0 ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita tidak jadi floating loss terlalu besar, dan mungkin akan berubah menjadi profit sesudah jam 10 ini. Ini lagi ramai-ramainya kan di daerah mana ini? Di New York ya. Oh, ini posisi ini kurang enak ini. Oke. Mungkin saya posisi begini aja ya, biar enggak susah. Jadi teman-teman, mengapa saya memilih mempertahankan buy, posisi buy? Oleh karena saya melihat di time frame H4 ya teman-teman ya. Kalau kita buka H4 nya, di H4 teman-teman, kalau kita zoom out kalau nggak salah ini ya, ini kan trend line-nya kuat sekali juga teman, lagi uptrend ini, iya kan? Mungkin disinilah kita gambar ya trend. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi harga ternyata tidak berhasil menembus garis trend line ini ya, support yang kuat juga. Juga kita bisa lihat dari garis horizontal ini di sini. Jadi harga tidak bisa menembus area ini, dan kemudian dia berbalik ke atas. Di D1 kita lihat ini kan, kalau kita garis trend line juga, sebenarnya dengan kasat mata kita sudah bisa lihat ya, bahwa ini adalah satu trend yang kuat. Jadi saya tetap pertahankan posisi buy ya kan. Nah, ini saya matikan dulu ya. Tetap saya pertahankan posisi buy karena dua pendapat ini ya teman-teman, dua alasan ini ya, bahwa di time frame D1 dan H4
itu sangat kuat trennya, trend upnya. Sehingga kalau kita turunkan ke time frame H1 1 jam ya. Ini kan time frame 1 jam ya. Ada kemungkinan dia akan mengikuti major trendnya, yaitu naik. Artinya teman-teman apa? Pergerakan yang terjadi sekarang ini gimana sih matinya ini? Oke. Pergerakan yang terjadi di H1 ini hanyalah sebuah retracement, bukan reversal. Jadi bagi pemula, kan kita sering baca di buku ya. Jadi ini adalah pergerakan retracement, bukan sebuah pergerakan reversal. Reversal artinya pembalikan arah. Kalau retracement hanya istilahnya mengambil nafas ya, untuk kemudian dia akan melanjutkan trend up-nya di time frame yang besar-besar ini ya. Mudah-mudahan saya benar ya. Kalau ada pakar forex di sini silakan komentar ya, kasih pendapat. Ajari kita ini yang lagi tidak sabar, karena sebenarnya dari posisi awal saya sudah melihat ada 3 histogram, 2-3 histogram yang sudah kelihatan tadi turun ya. Namun sekarang sudah berapa histogramnya di H4 ya. Tapi kemungkinan dia tidak bisa turun lagi karena itu tadi teman-teman. Di sini ada garis trend line di H1 ya. Sorry, bukan garis trend. Ada support di area sini yang dia tidak bisa tembus, sebab ini daerah terjadi konsolidasi di sini teman-teman ya. Cukup kuat ini sebelumnya ya. Price repeat salah satu dasar daripada technical analysis, yaitu price move in trend ya kan. History repeat itself ya. Jadi sejarah berulang. Jadi dia akan berhenti daerah tersini ya, dan kemudian dia akan berbalik arah. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Market discount everything. Jadi apa yang tergambar di market itu adalah sudah semuanya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa jarum-jarum ya, ekor-ekor panjang ya. Ini menandakan ini kekuatan buy, ini buyer masih ada, sehingga saya bertahan di posisi buy. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 malam teman-teman. Hari ini Rabu Rabu 23 Desember 2020. Nanti saya review lagi kalau sudah ada profit teman-teman. Kalau tidak ya kita mungkin biarkan saja. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya, sekali lagi teman-teman, sekarang jam setengah 10 malam, atau dengan kata lain saya sudah trading seharian tetapi harga tidak bergerak kemana-mana teman-teman ya. Saya mau review kembali. Jadi saya sudah berapa kali ganti posisi ini. Kalau teman-teman perhatikan, saya sekarang sudah merubah posisi ke posisi awal, yaitu buy, tetapi dia sudah floating loss 3, sekian. Ada yang salah inilah yang namanya trader pemula teman-teman ya. Kita belum percaya diri, kemudian apalagi ya, tidak sabar. Sebenarnya dari awal saya sudah posisi buy kalau teman-teman perhatikan. Sekarang kita lihat chartnya ya. Kalau teman-teman perhatikan kan kita ambil posisi buy tadi di awal
karena waktu itu di sini ada candle hijau ini, lalu kemudian saya ganti sell karena dia turun ya, lalu kemudian dia naik lagi dan dia turun lagi, naik lagi, lalu dia turun 2 candle sekarang, jadi 2 jam ini terakhir dia turun. Nah, kira-kira dia mau turun sampai mana teman-teman ya? Ini sudah berhenti di sini, sebab kalau kita lihat di time frame ujungnya, time frame di sini teman-teman ya, time frame M1 1 menit, kita lihat harga ternyata bukan, sudah breakdown ya. Sebenarnya dia tertahan di sini, tapi harga sekarang breakdown, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak terus turun lagi teman-teman. Sekarang sudah floating loss hampir 4. Apakah saya harus ganti lagi posisi? Nah, ini pertanyaannya. Saya lihat ini ada pergerakan penolakan ya. Ini kalau ini kan penolakan. Jadi saya coba bertahan walaupun dia sudah floating loss hampir 4 ya. Kalau kita lihat di time frame besarnya teman-teman ya, di time frame H4, maka kita boleh gambar di sini trend line-nya. Caranya kita klik ada tanda ini, kemudian kita garis trend, kita tinggal garis, kita ambil dari yang paling bawah ini teman-teman ya, kemudian kita cari yang berikutnya kira-kira di mana, kira-kira di sini ya, ini yang paling rendah ya, lalu kita perbesar, kita lihat dia tertahan di trend ini teman-teman, garis supportnya. Jadi ada kemungkinan teman-teman ya, dia akan berbalik buy ini, bullish. Karena itu saya tidak mau ganti posisi saya ya, walaupun kalau saya lihat di sini ya, ini masih H1 ya. Kita lihat di M1 dia terjadi konsolidasi di sini. Nah, dari Bollinger Band ini bisa kelihatan nih, Bollinger Band. Ya. Teman-teman perhatikan ya, Bollinger Band di sini dia membentuk ini resistennya, kemudian ini supportnya, dia hampir break tadi tapi false break ya, jadi kemungkinan dia akan dorong ke atas ini. Nah, kalau harga akan break up ya, dia naik sini, maka kemungkinan ini adalah dia bertahan di situ dan dia akan naik. Prediksi saya begitu, jadi saya tetap bertahan posisi buy. Walaupun ini memang masih di luar ya, masih boleh dibilang 50% benar ini. Tinggal kita mau tungguin teman-teman, apakah dia harga bisa break out atau dia mau down. Kalau dia down berarti dia akan meneruskan penurunan. Ini di time frame 1 menit ya teman-teman. Coba di 5 menit. Di 5 menit kita lihat dia mulai ada penolakan itu. Di time frame 15 kelihatan ya, ekornya mulai panjang, itu tandanya penolakan. Dia apalagi dia warna hijau begini. Di time frame 30 kita bisa lihat ya. Kemudian di H1 dia mulai muncul, jadi ada penolakan ini, dia ada ekor panjang. Ini tandanya ini kekuatan buyer kuat di sini, dia tidak bisa turun lagi ini. Jadi walaupun ini kan sudah mulai naik lagi teman-teman ya. Ya begitulah kalau kita trading teman-teman ya. Ini baru latihan, ini modalnya modal kecil, belum kalau modal sudah ratusan juta ya, bisa dak dikduk ya, dak dikduk jantungku ini ya. Kita coba lihat di H4 teman-teman ya.
trend line-nya ini ya. Kita zoom in apa zoom out ini ya, saya kurang. Kita matikan dulu Bollinger Band ya. Kita lihat ini kan bullish teman-teman ya. Satu candle ini mewakili 4 jam. Nah, kalau kita lihat di harian, satu hari ada 12 jam. Ini kan kita matikan dulu ini, kemudian kita gambar trend line-nya. Ini trend line yang sangat kuat sekali teman-teman, karena dia di atas lebih dari 45 derajat, sehingga ini semakin lama kalau kita bertahan tradingnya satu hari gitu, kekuatan trend up-nya sangat kuat sekali. Itu sebabnya kalau cuma di H1 ya, ini kan time frame 1 jam ya, kita lihat dia mau turun ya, harganya mau dibawa turun, tapi ada area supply. Kalau orang sudah pakar supply demand, ini area supply-nya kuat di sini, area supportnya. Jadi harga tertolak ke atas. Kita lihat time frame ujung tanduknya, yaitu M1 ya. Kita lihat sudah di break, dia breakout teman-teman ya. Kalau dia breakout begini teman-teman, ini satu indikasi yang bagus. Kita lihat kemungkinan dia akan naik ya. Kita lihat di time frame 5. Wah, ini kan, ini boleh dibilang sudah membentuk bullish engulfing ya, mungkin ya. Cukup sekian review saya teman-teman. Untuk ini saya masih menunggu ini apakah perlu diganti atau tidak. Saya tetap bertahan buy karena alasan-alasan yang saya kemukakan tadi teman-teman. Oke teman-teman ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Bagi yang mengikuti cerita saya ini ya, teman-teman boleh subscribe, like. Nanti kita belajar sama-sama lagi forex-nya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Wah teman-teman, ternyata di akun demo justru saya floating profit 2,19 teman-teman. Aduh, ini akun demo ya, akun demo. Saya justru floating profit 2,20. Kalau akun real, tunggu ya, akun real justru minus 0,13. Ya. Jadi jam 17 kita ganti posisi. Jadi menunggu caranya di time frame M1 ya, kita boleh diganti posisi. Kenapa M1? Supaya jangan terlalu banyak ruginya. Kita coba buy. Stop lossnya di sini masih tetap di bawah sini, atau kita pakai Fibonacci. Ya, stop loss di bawah sini di 61 21718 take profitnya
sini. Kita coba di area ini. Kira-kira sini. 222267. Oke, kita tunggu saja. Berikut kita review trading forex. Posisi sekarang terbaru ya, di jam 5 ini, 5 sore. Waduh, sudah floating loss 1,08. Seharusnya tadi kita ambil posisi buy. Ya, dia harusnya posisi buy. Lihat tuh, paling atas. Oh, salah lagi. Stop lossnya masih di daerah jauh ya. Stop lossnya di sini. Oke.